mudahan nanti pas hari Kamis mau nanti dengan Pak Tobing, nanti partner kayak dulu Pak Ken kan ada 2 kali ya masuk ya, Pak Ken Setiawan itu kan. Ken Setiawan kan 2 kali masuk kemari, dulu pembicara utama, terus sebagai partnernya Pak Tobing. Terus nanti Pak Gus Nuril semoga mau. Jadi memang ini sekalian ini ya, kita lagi ini didoakan tuh saudara-saudara ya. Ini masih wacana karena saya belum bilang ke semua orang ya. Saya tadi udah bilang Pak Putih, saya udah sempat sampaikan Pak Santiamer juga. Kita bikin ini ya seperti konser kebangsaan ya, tapi ini biayanya cukup besar ya. Nah, bagaimana bisa menggelar konser kebangsaan ya, di situ semua orang wajib berpakaian adat ya kan. Terus konser itu menampilkan budaya-budaya adat dan sumpah setia kepada Pancasila dan Sumpah Pemuda. Mana yang bisa dilakukan nih? Kita bisa bikin banner-banner ya, bisa bikin kampanye itu stempel di ini ya, di jembatan-jembatan penyerbangan ya, gunakanlah bahasa Indonesia bukan bahasa asing ya. Tapi sebenarnya langsung aja gunakanlah bahasa Indonesia, jangan bahasa Arab, bisa juga begitu langsung, karena sekarang ini anak antum, umi, ukti, orang-orang Kristennya juga sok-sok aja. Saya kalau ada orang seperti saya assalamualaikum, ada orang Kristen ya nyampe ke saya assalamualaikum, nggak tak urusin loh, lu sok-sokan anak antum, nggak tak urusin loh sama saya. Enak saya. Ada barakallah, ada juga bilang barakallah. Iya, barakallah segala macam aja. Ada yang suka ngomong-ngomong saya sok bahasa Arab. Seakan-akan ini saya penginjilan kepada Muslim, ini sok kontekstual. Saya tahu pengetahuan tentang Islam. Tai loh, tai. Ngeri lah. Pak Paul. Ya. Pak Paul, saya tadi ya, ada kirim WhatsApp ke Pak Paul, itu ya. Makanya kenapa ajaran Islam ini gampang diprovokasi, itu lihat aja, dia cuma ngomong, makanya nggak heran kalau si itu siapa tuh yang dulu jadi teroris di Bali itu, bukan yang masih hidup sekarang, Ali Imron, dia bilang cukup aku latih 2 jam menjadi teroris, dan banyak ulama ustadz-ustadz yang lain juga bilang gitu loh. Jadi doktrinisasinya gampang, makanya karena pemerintah ini malah membesarkan APBN-nya untuk belajar hal seperti ini, secara sains, secara ekonomi, sosial, ilmu-ilmu wawasan yang lain ketinggalan, IQ nggak berkembang, hanya cuman ngafal membeo saja ya, 50% waktu, ratusan ribu, bahkan kalau sampai seumur hidup jutaan jam dihabiskan waktunya cuman untuk ngafalin begitu, yang nggak penting begitu ya. Nah, kenapa tadi kan di video ya tadi tuh gampang, dia bilang begini, kalau kamu, siapa yang berani bilang, kalau kamu berani bilang Al-Quran itu tidak cocok untuk mengatur Indonesia, sama saja kamu bilang Allah, Tuhan itu, Allah SWT itu tidak layak, tidak cocok untuk mengatur Indonesia. Nah, kalau kamu bilang bahwa negara Islam, syariah Islam nggak cocok untuk mengatur Indonesia, ya sama saja kamu tuh kufur. Begitu loh, sama aja kamu kafir, ya gampang dibodohi begitu. Nah, padahal APBN kita belajar dihabiskan untuk hal-hal seperti ini begitu. Jadi begitu bahaya sebenarnya ajaran Islam ini begitu. Ini sebenarnya mesti di-delete di seluruh muka bumi ini begitu ya. Ya boleh kamu beragama Islam, tapi nilai-nilai yang terkandung kekerasan, pelecehan, hal-hal yang nggak sesuai dengan peradaban manusia modern saat ini, ya itu memang mesti di-delete begitu. Karena jelas-jelas ayat itu gampang diprovokasi untuk membenci dunia, Yahudi, anti Cina, anti Barat begitu. Nah, jadi inilah yang memproduce orang-orang yang beragama, tetapi malah justru orang yang berpakaian agama itu kelihatan sangat jahat sekali malah begitu dibanding orang yang tidak beragama ya. Nah, seperti yang saudara kita masuk yang ateis ya, malah dia mengaku nggak beragama,
tapi jauh lebih bermoral, jauh beretika, jauh lebih baik dibanding orang yang mengaku beragama. Tetapi karena ayat agamanya mengajarkan boleh membunuh kafir. Ya, kayak saya ambil Quran 47 ayat 4, ketika kamu bertemu dengan orang-orang tak beriman, pukullah kepalanya. Dan kalau kau telah banyak membantai mereka, maka ikatlah dengan cermat sisa-sisa tawanan itu. Quran 47 ayat 4. Nah, jadi kalau mereka bacaannya begini setiap hari, ngafalinnya setiap hari seperti ini, ya gimana enggak gampang diprovokasi jadi teroris. Ya, belum lagi ayat-ayat pencabulan yang lain karena melihat junjungannya seperti itu, begitu maniak seks, begitu. Jadi nggak ada dibilang damai, pemaaf, pengampun, bullshit, begitu. Nah, jadi ini yang harus dicerdaskan. Mestinya pemerintah juga berani, udah tahu hal-hal seperti ini banyak, ngapain lagi disubsidi ke sekolah-sekolah yang berbasis madrasah pesantren, begitu. Ya nggak akan maju-maju negeri ini, begitu. Ya gampang terjadi hal-hal yang seperti judul kita kali ini, begitu. Nah, begitu banyak yang bersuara mempertanyakan, ya maunya dibungkam. Ya, beruntunglah sekarang ada internet, begitu. Nggak bisa lagi dilarang ketat di negara-negara yang berbasis Islam, begitu. Ya, jadi termasuk orang-orang Muslim sekalipun ya nggak bisa, begitu. Kalau dulu kan mungkin terbatas, ya sekarang dengan gampang orang menulis, bersuara, mempublikasikannya di tempat umum seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini memang mesti disuarakan, jangan takut, karena kalau enggak ya bahaya, ya karena orang dibodohi dengan sekte ini, begitu ya. Jadi nggak pakai logika lagi, nggak pakai lagi akal sehat, begitu. Mau dimatikan akal sehat, gitu. Nggak boleh dikritisi, hak-hak kemanusiaan ya pasti akan direngut, begitu. Budaya, sejarah juga mungkin akan dilenyapkan, mau diganti semuanya dengan berbasis yang Arab, seperti itu. Jadi memang dunia harus melawan, ya kalau enggak hancurlah peradaban dunia modern ini. Nah, kalau banyak Muslim saudara-saudara kita tahulah ada Muslim-Muslim yang memang baik, begitu, ya. Tetapi kalau mereka disuguhkan dengan ayat-ayat seperti ini, ya, yang begitu nggak ada toleransinya, ya, karena udah jelas-jelas anti Yahudi, begitu ya. Mereka ingin bunuh Yahudi, Nasrani, diperintahkan seperti itu, begitu. Jadi orang sebaik apapun, Muslim yang sebaik apapun, ya kalau diperintahkan seperti ini, ya gimana nggak jadi jahat, begitu. Ya, beruntunglah mereka sekarang di zaman-zaman yang modern ini pakai nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai demokrasi. Coba kalau ke negara-negara yang mereka mau bermimpi untuk khilafah, untuk bumi planet Islam, ya hancurlah peradaban dunia ini. Begitu. Hancur. Ya. Hancur. Jadi sebelum kita dipenggal, sebelum kita dihancurin peradabannya, ya memang mesti bersuara, mesti sadarkan mereka, karena mereka sendiri juga susah gitu kalau nggak ada dari orang luar yang menerangi mereka. Ini ada 1 miliaran orang yang tersesat seperti ini pahamnya, begitu. Ya, kita berharap semakin ke depan semakin banyaklah yang semakin sadar. Kalau enggak ya hancur gitu dunia ini. Ya itu dulu Pak Paul. Ini ada boleh nambah dikit Pak Paul? Boleh, tapi ini sebentar nih. Ini tadi saya mau ngomong lupa terus nih. Ini Rudi Hartono bilang bagus nih ya. Orang Cina ini lebih cinta tanah air, orang pribumi lebih cinta Arab. Oh itu benar ya, dan amin itu ya. Lanjut Pak Supriyadi. Ya, jadi kalau saya mungkin mau nanggapi aja, ada kepikiran kemarin itu saya mikir-mikir iseng-iseng aja, kok kenapa kok Indonesia benar Pak, suara kebenaran bilang itu, kenapa kok bingung sama Arab, apa ini negara ini kok ngurusi agama olah BB terus gitu loh, yang berkaitan dengan olah BB, bingungnya malah kiblatnya ke Arab. Kenapa kok nggak bikin ekonomi Pancasila? Yang selama ini pemerintah gembor-gemborkan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM bla 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 bla. Ayo bikin dong ekonomi Pancasila. Konsepnya apa semua. Harusnya negara sanggup dong Pak. Pemimpin kok mereka gitu loh. Mereka punya yang namanya regulasi. Ya kalau memang benar-benar dijalankan ya Pastor Paul ya, bikin ekonomi Pancasila based on Pancasila, semuanya Pancasila, dari basisnya dari mungkin keberagaman daerah, dari kekasan masing-masing daerah juga.
Jadi kreatif gitu loh ya. Memang benar arahnya memang ekonomi kreatif lah dan sebagainya macam. Tapi kan selama ini nggak jalan, Pastor gitu loh. Dan juga Indonesia ya seperti yang tadi Bro Raja Uti juga yang katakan ya, kita dihadapi dengan isu-isu ekonomi ya, ekonomi global juga. Kok ini malah bingungi ngurusi agama lagi. Ya itu yang halal-halal lagi itu yang diurusi gitu loh. Ya jadinya ya kan lucu gitu loh. Terus ya ini Pastor, saya juga ingat Pastor yang tadi bahas kayak negara China juga. Ini sampai kejadian juga Pastor ya. Itu ada di depannya Shangri-La, Hotel Shangri-La Surabaya. Mungkin kalau teman-teman yang di Surabaya tahu, itu setiap hari Rabu atau Jumat itu ada kayak aktivis-aktivis bawa selebaran, terus mereka kayak duduk di trotoar kayak bersemedi. Jangan salah loh. Jangan cuma dikiranya itu negara China itu kayak ngatur agama Islam aja, enggak loh. Itu ada komunitas Falun Gong juga, itu enggak boleh loh, dilarang loh. Dan mereka juga lakukan protes. Dan Oh iya, saya juga banyak. dengar Di sini tuh orang-orang Cina yang kemari 90% tuh bukan karena komunis loh, tapi karena Falun Gong. iya, betul, betul. Karena Pastor. kan orang-orang Falun Gong ditangkepin, lalu entah kenapa mereka dijadikan korban ini ya. Kalau misalnya apa namanya donor manusia itu loh. Iya, Pastor ya. Mereka dijadikan donor manusia itu. Itu sempat heboh Iya, itu ya. Pastor. Pada takut orang-orang yang Falun Gong pada lari kemari. Saya berapa kali ketemu tuh ya. Saya cuman memang yang kemarin itu memang orang-orang Falun Gong ini kekeh ya orangnya ya. Memang dijak ngomong susah. Terus ini Pastor, dan juga saya dengar-dengar nggak tahu benar nggak, mungkin Pastor Paul juga ada infonya ini. Katanya juga kalau Alkitab juga itu isinya itu katanya bukunya itu tipis Pastor ya, kalau di negara China ya katanya. Enggak. Oh, Karena saya enggak. Karena teman saya salah satu supplier Alkitab ke Cina. oh gitu, oke. Ya, Oke. dulu Ayatnya masih lengkap berarti Pastor ya, lengkap, komplit ya ayat lengkap. Alkitab. Dulu ada Oke. orang kami ya yang dari dulu ya tahun 90 tahun 93 94 itu ya. Itu ada salah satu misionari sahabat kami juga ya, dia kirim Alkitab ke Cina terus dia tenteng sama dia. Nah, terus ini orang Indonesia ya. Lehernya putus ya. Taruh di pantai aja begitu. Dipenggal. Pastor yang terakhir, Pastor mungkin ini Pastor apa itu kebetulan mungkin ada Pak Santi Amer ini sama Galarua ya, mungkin dari teman-teman Galarua juga, kalau boleh ya Pastor ya, itu dong Gus Nuril dong Pastor, kalau mungkin topiknya ada yang terkait dan mungkin beliaunya juga berkenan diajak dong Pastor kubrak-kubrak juga gitu. Mudah-mudahan nanti pas hari Kamis mau gitu. nanti dengan Pak Tobing, nanti partner kayak dulu Pak Ken kan udah 2 kali ya masuk ya, Pak Ken Setiawan itu kan. Ken Setiawan kan 2 kali masuk kemari, dulu pembicara utama, terus sebagai partnernya Pak Tobing. Terus nanti Pak Gus Nuril semoga mau. Jadi memang ini sekalian ini ya, kita lagi ini didoakan tuh saudara-saudara ya. Ini masih wacana karena saya belum bilang ke semua orang ya. Saya tadi udah bilang Pak Putih, saya udah sempat sampaikan Pak Santi Amer juga. Kita bikin ini ya seperti konser kebangsaan ya. Tapi ini biayanya cukup besar ya. Bagaimana bisa menggelar konser kebangsaan ya? Di situ semua orang wajib berpakaian adat ya kan. Terus konser itu menampilkan budaya-budaya adat dan sumpah setia kepada Pancasila dan Sumpah Pemuda, termasuk juga tadi apa? Kemarin ada yang keempat apa Pak Jendral Tobing bilangnya? Satu kan bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Ada satu lagi kemarin Pak Tobing sampaikan itu ya, saya lupa itu. Aduh, ini kalau Pak Tobing dengar Pak Putih yang ada yang keempat itu suruh bilang ada yang keempat dia bilang itu ya. Jadi bersumpah lagi. Sebab saat ini kan, nah makanya termasuk kita bikin kampanye. Entah mana yang bisa dilakukan nih. Kita bisa bikin banner-banner ya, bisa bikin kampanye terus tempel di ini ya, di jembatan-jembatan penyerbangan. Ya gunakanlah bahasa Indonesia bukan bahasa asing. Ya. Tapi sebenarnya langsung aja gunakanlah bahasa Indonesia, jangan bahasa Arab. Bisa juga begitu. Langsung, karena sekarang ini anak, antum, umi, ukti. Orang-orang Kristennya juga sok-sok aja. Saya kalau ada orang seperti saya, Assalamualaikum, ada orang Kristen ya, nyampe ke saya, Assalamualaikum, nggak tak urusin loh. Lu sok-sokan anak, antum, nggak tak urusin loh sama saya. Enak saya. Ada barakallah. Ada juga bilang barakallah. Iya, barakallah segala macam ya. Ada yang suka ngomong-ngomong saya sok bahasa Arab. Seakan-akan ini saya penginjilan kepada Muslim ini sok kontekstual. Saya tahu pengetahuan tentang Islam. Tai loh. Tai loh pokoknya nggak tak rawes. Oh berapa kali nggak tak rawes sama saya ya.
Saya langsung ceritanya pakai bahasa-bahasa yang normal saja. Dalam hati saya tai loh. Serius ya. Enak saya itu ya. Enak sok-sokan pakai bahasa Arab. Nggak usah kok malah di framing. Bukan karena kamu begitu mereka jadi Kristen loh. Nyatanya kamu begitu saja nggak akan satu pun jadi Kristen. Saya dengan caranya saya ini sudah ratusan orang Islam saya baptis. Lebih banyak daripada Saifuddin. Saya baptis orang-orang Islam ini. Ya, jadi nggak usah sok-sokan barakallah, bereketele, apalah, walah, wes, tai kucing ya. Sok-sokan ngomong-ngomong Islam gitu. Oh, saya bisa baca tulisan Arab, tapi saya nggak suka aja, saya nggak senang aja, ilfil aja saya pokoknya kalau dengar orang gitu-gitu ya. Kenapa Anda tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik benar? Saya juga bisa bahasa Ibrani, tapi kan saya nggak sok-sokan pakai bahasa Ibrani. Saya memperkenalkan kalau lagi satu doa saja udah. Tetapi dalam sehari-hari kan nggak sok-sokan pakai, waduh, nggak usah. Anda kalau dalam ibadah pun ya, nggak usah sok-sokan semuanya pakai, wah, saya ngajar Talmud, saya ngajar Targum, ya. Saya nggak sok-sokan bahasa, saya ngerti budaya-budaya Ibrani, saya nggak sok-sokan gitu ya. Oke, lanjut Pak Santi Amar.